Bagaimana perkembangan CPNS tahun 2023? Dan baru-baru ini ada surat dari Pan-RB nomor 521 tahun 2023 dan kita akan bahas apa saja poin-poin yang termasuk dalam surat Pan-RB tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Bini Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan isu-isu yang beberapa akhir ini atau satu minggu ke belakang itu banyak terkait dengan informasi penerimaan CPNS 2023 dan juga P3K tahun 2023 ini. Yang pastinya untuk penerimaan CPNS tahun 2023 dan juga P3K ini akan dibuka. Jadi sudah pasti akan dibuka. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekali lagi adalah formasi ataupun instansi apa saja yang membuka dan juga kapan jadwal resminya itu masih diumumkan oleh atau masih disusun oleh Menpan RB dan juga dari pihak-pihak terkait seperti BKN. Yang pasti kalian tetap pantau dan kita akan selalu memberikan informasi perkembangan terbaru terkait dengan penerimaan CPNS dan juga P3K tahun 2023. Seperti teman-teman ketahui bahwa satu minggu belakang ini ada informasi terbaru terkait dengan surat yang beredar dari Pan-RB nomor 521 tahun 2023. Dalam surat tersebut perihalnya terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara atau aparatur sipil negara tahun 2023. Nah, pada surat ini suratnya bukan umum ya, atau bukan surat resmi yang di-share ke publik, tetapi surat ini sifatnya untuk antar instansi dan juga lembaga. Karena surat ini sekali lagi memberitahukan kepada instansi dan lembaga untuk mengusulkan terkait dengan kebutuhan dari instansi dan juga lembaga yang ingin ikut serta dalam penerimaan CPNS tahun 2023 ini. Nah, langsung kita lihat suratnya dan kita akan bahas satu persatu terkait dengan poin-poin apa saja yang ada dalam surat dari Pan-RB nomor 521 ini tertanggal 14 Maret 2023. Nah, dalam surat ini untuk halnya pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Jadi sudah jelas ya, tahun 2023 itu akan resmi dibuka untuk penerimaan CPNS, baik itu CPNS P3K dan juga mungkin sekolah kedinasan itu termasuk CPNS juga, itu akan secara resmi dibuka. Tetapi sekali lagi untuk tanggal dan juga formasi yang dibuka atau instansi lembaga apa saja yang buka itu masih menjadi pertanyaan dan juga masih kita tunggu-tunggu sampai sejauh ini. Nah, ini surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Jadi sifat surat ini bukan untuk di-share ke surat atau ke publik ya, atau untuk secara resmi untuk penerimaan, tetapi ini diberikan kepada instansi daerah dan juga instansi pusat. Pada poin 1 yakni instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan kemampuan anggaran dan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi yang menjadi tolak ukur untuk pembukaan penerimaan CASN tahun 2023 ini yang pertama adalah peta jabatan yang telah ditetapkan. Tentu pejabat pembina kepegawaian itu setelah membuat ya terkait dengan instansi apa saja yang akan dibuka, prioritasnya di mana itu sudah ditentukan. Kemudian yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia. Artinya memang untuk ASN ini pasti setiap tahun ada yang mencapai masa purna bakti. Jadi mereka statusnya akan memasuki masa pensiun dan ini tentu untuk keberlangsungan organisasi tentu ada yang namanya regenerasi ya. Jadi harus dibutuhkan talenta-talenta baru atau harus membuka lowongan baru untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh ASN yang akan memasuki masa purna bakti atau pensiun ini. Kemudian yang ketiga adalah merujuk kepada kesediaan atau kemampuan anggaran. Nah, ini sudah pasti ya, karena setiap akan dibuka penerimaan CPNS atau P3K baru, tentu mereka nanti setelah lulus akan menerima berbagai macam gaji dan juga tunjangan. Tentu jika hal tersebut di luar dari kemampuan dan ketersediaan anggaran, maka bisa saja ASN itu akan mengalami yang namanya defisit ya, atau defisit anggaran, atau mungkin akan tidak digaji sama sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itulah kenapa setiap penerimaan CPNS dan juga P3K pasti salah satu faktor yang
mempengaruhi adalah terkait dengan ketersediaan dan juga kebutuhan anggaran ini. Selanjutnya pada poin A, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Jadi instansi pusat ini bisa mengusulkan penerimaan CPNS atau P3K. Nah, apa yang membedakan antara instansi pusat dan juga instansi daerah ya? Kalau instansi pusat itu seperti kementerian dan juga lembaga atau non lembaga itu masuk dalam instansi pusat. Tesnya apakah di pusat? Tidak harus. Biasanya untuk kementerian dan lembaga itu ada perwakilannya ya di daerah. Seperti contoh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia itu masuk instansi pusat. Nah, sedangkan ada perwakilannya. Perwakilannya di setiap provinsi itu ada yang namanya kantor wilayah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nah, itu masih masuknya instansi pusat. Nah, tetapi tesnya tidak harus ke pusat. Balik lagi ke sesuai domisili wilayah yang ingin mendaftar. Jadi itu ya untuk instansi pusat, yakni kementerian dan juga lembaga. Sedangkan untuk instansi daerah itu, nah biasanya kalau instansi daerah itu balik lagi seperti guru, tenaga kesehatan yang memang penempatannya di daerah. Nah, atau misalnya di dinas-dinas biasanya. Nah, itu baliknya lagi ke instansi daerah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah daerah. Nah, itu baliknya nanti atau tesnya di sana. Seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik itu biasanya masuk ke instansi daerah ya, untuk terkait dengan penerimaan baik itu CPNS ataupun P3K. Nah, tapi sekali lagi instansi daerah ini mereka untuk pengusulan ataupun pengangkatannya itu kembali kepada pihak BKD dari atau pihak Badan Kepegawaian Daerah di setiap masing-masing daerah. Kemudian poin B adalah usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Nah, ini yang banyak menjadi polemik dari teman-teman pejuang CPNS yang lainnya, karena mereka berpikir, oh berarti kalau instansi Kemenkumham itu tidak membuka, atau instansi Kementerian Agama tidak membuka, perhubungan tidak membuka, sedangkan yang dibutuhkan hanya kejaksaan, kehakiman, intelijen. Nah, jadi kalian itu harus jeli ya. Setiap ada surat ataupun setiap ada pengumuman atau ada informasi terkait dengan penerimaan CPNS dan P3K harus benar-benar jeli membaca, harus benar-benar jeli memang melihat makna dari poin per poin dari yang diinformasikan. Jangan hanya sebatas informasi tersebut masuk kemudian langsung dikeluarkan. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan banyak menjadi isu-isu yang seharusnya tidak terjadi ya di masyarakat terkait dengan penerimaan CPNS dan juga P3K. Nah, kita lihat pada poin B ini adalah usulan kebutuhan hanya pada bidang jabatan. Ingat ya, bidang jabatan. Artinya, bedakan antara jabatan, formasi jabatan dengan instansi. Tidak ada yang namanya instansi kehakiman atau instansi dosen, itu tidak ada. Tetapi bidang jabatan itu yang menyangkut terkait dengan tugas tupoksi atau tugas pokok dan fungsi, baik itu yang menyangkut tentang bagian kejaksaan, bagian kehakiman, bagian intelijen, atau mungkin dosen. Nah, itu ya. Jadi bisa saja seperti contoh untuk Kemenkumham. Kemenkumham itu ada tugasnya, ada untuk dalam bidang kehakiman ada tugasnya. Kemudian untuk bidang intelijen juga ada juga, dalam bidang Polsuspas juga atau penjaga tahanan itu ada, terkait dengan tugasnya adalah intelijen itu ada. Nah, kalau kita lihat mungkin banyak beredar di luar sana intelijen itu hanya untuk instansi seperti Badan Intelijen Negara, tetapi tugasnya tidak hanya di instansi BIN itu, tetapi di instansi lain ada tugas pokoknya untuk sesuai dengan intelijen ini, atau mengamati atau melihat ya, tugas-tugas pokok seharusnya untuk seorang intelijen. Nah, di pos-pos atau penjaga tahanan di Kemenkumham itu ada tugasnya terkait dengan bagian dari intelijen ini. Jadi jangan khawatir, kalian tetap optimis ya, tetap optimis, dan juga kalian lihat lagi bahwasanya ini bidang jabatan bukan instansi, itu ya. Selanjutnya pada poin C merujuk huruf A. Nah, huruf A ini tadi yang instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 103 tahun 2022. Nah, sebelum kita akan bahas terkait dengan poin C ini, kita lihat terlebih dahulu. Ini ada bagan yang sudah saya buat.
terkait dengan ASN itu ya, atau mungkin teman-teman yang belum tahu. Jadi ASN itu adalah aparatur sipil negara, kemudian dibagi menjadi dua, yakni CPNS dan juga P3K. Nah, nanti mereka statusnya ASN itu menjadi PNS atau menjadi P3K. Nah, untuk PNS ini terbagi lagi menjadi dua jabatan. Ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Apa yang membedakan antara jabatan fungsional dan jabatan pelaksana? Nah, jabatan fungsional ini adalah mereka yang memiliki tugas khusus atau memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya seperti bidan, itu kan mereka memiliki keahlian tertentu. Kemudian perawat, dokter, atau bagian peranata komputer, penyuluh hukum. Nah, mereka kan memiliki bidang atau keahlian-keahlian tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan jabatan fungsional. Seperti guru juga masuk ke jabatan fungsional. Nah, jabatan pelaksana ini mereka yang memiliki tugas dan fungsi sama rata. Jadi tidak ada keahlian. Seperti contohnya penjaga tahanan. Nah, penjaga tahanan ini mereka semuanya sama, jadi tidak ada harus keahlian silat atau keahlian tertentu dalam bidang tertentu, enggak. Jadi mereka umum. Nah, yang membedakan biasanya untuk saat pembukaan antara jabatan pelaksana dan fungsional ini, kalau jabatan fungsional biasanya dibuka untuk syaratnya adalah salah satunya D3 minimal atau D4, S1 atau S2. Sedangkan untuk jabatan pelaksana itu bisa dari umum seperti SLTA sederajat. Nah, itu ya. Nah, sedangkan untuk jabatan fungsional ini itu bisa diisi dari P3K atau CPNS. Nah, kan banyak kemarin tenaga kesehatan atau guru itu bisa diisi dari PNS, bisa juga diisi dari P3K. Sedangkan seperti jabatan pelaksana hanya bisa diisi oleh CPNS, jadi tidak bisa. P3K itu tidak bisa mengisi jabatan pelaksana ya. Nah, kemudian untuk P3K itu hanya ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu hanya bisa diisi dari P3K. Nah, kalau kita tadi sudah bahas jabatan fungsional ini, mereka yang memiliki ahli dalam bidang tertentu, seperti contohnya guru, dosen, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan. Nah, itu mereka memiliki keahlian-keahlian tertentu. Nah, mereka sekali lagi bisa diisi oleh P3K, bisa juga diisi oleh CPNS atau PNS. Itu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke poin C tadi adalah terkait dengan usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana. Nah, jadi jabatan pelaksana ya, jabatan pelaksana itu jabatan yang hanya bisa diisi oleh PNS bukan P3K. Nah, berarti ada peluang jabatan pelaksana ini akan dibuka atau penerimaan CPNS untuk instansi pusat ini akan dibuka. Nah, kemudian kita lihat lagi merujuk kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 10003 tahun 2022. Nah, kita lihat surat keputusan Menteri Pan-RB nomor 100 atau nomor 1103 tahun 2022 tentang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin ingin membaca surat ini, nanti akan aku letakkan di deskripsi video, jadi silakan kalian bisa mendownload. Mungkin kalian bisa melihat ini, kalau saya jabarkan terlalu banyak ya, jadi hanya beberapa saja yang nanti akan saya ambil. Jadi di sini ada beberapa kualifikasi instansi dan juga tugas jabatan yang masuk dalam peraturan ini, peraturan nomor 1103 untuk keputusan Permen PNRB nomor tahun 2022 ini. Nah, kita fokus saja ke instansi teknis ya. Nah, instansi teknis ini salah satu masuknya yang banyak menjadi pertanyaan teman-teman, adakah formasi penjaga tahanan? Ternyata ini ada, nomor 16 dan juga 17 itu ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada yang namanya penjaga tahanan dan juga petugas pengaman pemasyarakatan. Bisa diisi oleh SLTA sederajat, kemudian D1, D2, dan juga D3. Nah, artinya ada masuk dalam jabatan pelaksana. Nah, ini memberikan angin segar untuk teman-teman semuanya, bahwasanya berarti untuk penerimaan CPNS itu bukan hanya di bidang kejaksaan yang seperti kalian mungkin sebutkan tadi, seperti bagian intelijen dan dosen. Sedangkan pada poin C itu merujuk kepada jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana itu salah satunya kalau merujuk ke peraturan ini ada formasi penjaga tahanan dan juga formasi pengaman pemasyarakatan. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya, kalian tetap fokus dan juga tetap belajar, jangan kalian patah semangat. Karena tahun ini walaupun hanya dalam bidang tugas ya tertentu yang tadi sudah disebutkan seperti dosen, intelijen dan sebagainya, tetapi di sini pada poin C
ada usulan kebutuhan CPNS itu berpedoman pada keputusan Menteri nomor 100 atau nomor 1103 tadi terkait dengan jabatan pelaksana apa saja. Nah, itu sudah termasuk Kemenkumham untuk promosi penjabatanan atau petugas pengaman pemasyarakatan ini. Kemudian untuk poin D, kebutuhan tenaga dosen itu merujuk pada kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian untuk P3K, jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 158. Kemudian kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu ya untuk instansi pusat. Jadi instansi pusat itu tetap akan membuka penerimaan CPNS dan juga P3K. Jadi jangan khawatir teman-teman, semuanya masih ada peluang. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah ragu atau mungkin bimbang bahwa penjabatanan itu tidak dibuka atau dan lainnya tidak dibuka. Tapi dari surat ini kita selalu optimis untuk Kementerian Hukum dan Asasi Manusia tetap akan membuka atau mengikuti penerimaan CPNS tahun 2023. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti penerimaan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar yang aku selenggarakan. Tentunya di sini selain dari pembahasan soal SKDCAT, kemudian ada tryout-nya juga, kemudian ada kelas sharing. Selain dari pembahasan soal, kita akan sharing-sharing terkait dengan persiapan-persiapan lainnya. Dan pastinya ada bahas soal setiap hari yang bisa kalian lakukan sebagai persiapan penerimaan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan yang ingin kalian ikuti. Jika berminat, kalian bisa DM ke Instagram aku Min Umri, atau bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Pastinya aku tunggu, jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu kalian agar persiapan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan yang ingin kalian lamar itu bisa maksimal. Untuk nomor 2 atau poin 2 ini instansi daerah. Nah, kalau instansi daerah ini kita lihat bahwa instansi daerah ini masih fokus untuk membuka penerimaan P3K. Jadi instansi daerah tidak membuka ASN atau CPNS ya. Penerimaan CPNS itu tidak dibuka dan masih fokus untuk usulan kebutuhan P3K terkait dengan tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidikan. Jadi untuk guru dan juga tenaga kesehatan di daerah jangan berkecil hati, P3K juga bagus dan menjadi seorang ASN juga. Nah, mereka akan dibuka dan ini mungkin lebih banyak ya untuk instansi daerah dibuka terkait dengan P3K, baik itu tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidikan. Kemudian untuk poin 3 adalah instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah, mengusulkan kebutuhan ASN paling lambat itu 30 April 2023. Jadi ini membantah spekulasi bahwa teman-teman untuk April itu sudah diumumkan terkait dengan formasi apa saja yang dibuka, dan ternyata 30 April saja itu terakhir batas pengusulan. Berarti 30 April itu belum akan diumumkan. Mungkin bisa bulan 5 atau bulan 6. Jadi jangan khawatir, masih ada waktu untuk teman-teman persiapan. Dan kita lihat untuk poin terakhir adalah instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu ditentukan. Kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Berarti jika instansi tersebut tidak mengusulkan terkait dengan pengadaan ASN tahun 2023, berarti instansi tersebut tidak membuka atau tidak ikut serta dalam penerimaan CPNS dan juga tahun 2023. Nah, itu ya beberapa poin-poin yang ada dalam surat terbaru dari Pan-RB nomor 521 tahun 2023 pertanggal 14 Maret tahun 2023. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap optimis, tetap yakin bahwa penerimaan CPNS P3K sesuai dengan formasi yang ingin teman-teman lamar itu akan dibuka. Jadi mulai dari sekarang kalian persiapkan berkas juga, banyak belajar. Sekali lagi, SKDCAT ini penting. Jadi jangan sampai kalian tidak memanfaatkan peluang waktu yang masih ada ini untuk kalian persiapan. Apalagi terpenting itu untuk SKDCAT. Jadi jangan sampai kalian gagal karena CPNS ini tidak dibuka setiap tahun. Jadi kalau dibuka jangan buang atau sia-siakan peluang. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin ikut bimbingan belajar dan saat ini sudah buka gelombang keempat, nanti kemungkinan akan buka gelombang berikutnya. Jadi silakan kalian bisa daftar dan ikuti. Bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Jadi silakan, saya tunggu untuk teman-teman persiapan mengikuti penerimaan CSN tahun 2023. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.